minta korban seorang balita ya. Penggunaan busur bagi pelaku perkelahian kelompok dan pelaku kejahatan di Kota Makassar ini rawan menyasar warga yang tidak bersalah seperti yang dialami balita 2 tahun di Kecamatan Talok, Makassar yang terkena anak panah di bagian pipi kirinya saat berada di atas sepeda motor yang dibonceng paman dan ibunya di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talok, 1 Februari 2022 pada sore hari. Kasus pembusuran balita ini langsung ditindaklanjuti oleh Polrestabes Makassar dan Polsek Talok untuk menyelidiki pelakunya. Hal itu diungkapkan Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Lando KS kepada RRI di Mapolrestabes kemarin. AKP Lando mengatakan dari hasil penyelidikan, 6 orang terduga pelaku telah diamankan dalam waktu tidak cukup dari 1 kali 24 jam. Keenam terduga pelaku pembusuran balita di Kecamatan Talok, Makassar yang telah diamankan, ini ada yang berusia 17 tahun, 22 tahun, ada yang berusia 16 tahun dan 19 tahun, serta 25 tahun yang merupakan warga Kecamatan Ujung Tanah dan juga Kecamatan Talok, Makassar. Keenam remaja yang diamankan, mereka melintas di atas jembatan penyeberangan kemudian melepaskan anak panah namun kesasar dan mengenai pipi kiri balita yang sedang berada di atas sepeda motor yang dibonceng paman dan ibunya, sementara si balita ini berada di posisi tengah. Nah, sebetulnya sebetulnya kasus pembusuran ini merupakan kasus yang berulang ya. Dari beberapa tahun sebelumnya di Makassar ya khususnya, ini ada beberapa kasus pembusuran dan sudah menelan korban ya. Dan salah satunya itu pada tahun 2019, tepatnya di bulan November ya, ada korban pembusuran yang terjadi pada awal November dan meninggal dunia setelah menjalani operasi di sebuah rumah sakit ya. Kemudian juga ada kasus pembusuran yang sempat terjadi. Nah, ini juga korbannya kesasar ya. Ya, korbannya ini merupakan korban yang kesasar karena berada di sekitar tempat tawuran antar warga. Baik, menurut Anda, pendengar, apakah pihak yang berwajib harus melakukan razia busur? Ya, kalau kita lihat dari beberapa kasus yang terjadi, sepertinya pembusuran ini menjadi sebuah hal yang sudah biasa di wilayah Kota Makassar ya, sudah menjadi hal yang biasa di wilayah Kota Makassar sehingga hal ini ya seringkali meminta korban yang tidak dapat diprediksi seperti halnya balita yang berusia 2 tahun tadi. Anda yang ingin bergabung nanti bisa di 0821 3333 9440 dan tentunya kita akan segera kembali setelah kita lewatkan dulu yang berikut ini. Bilang suka, engkau tersipu malu. Lalu aku bilang sayang, wajahmu merah merona. Lalu harus bagaimana lagi darah, cara untuk mendapatkan dirimu. Katakanlah saja bila benar-benar cinta, jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan buat aku terlalu lama menunggu. Aku bilang cinta,
lagi-lagi kau membisu. Lalu harus bagaimana lagi cara untuk mendapatkan dirimu. Katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan kau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh yeah, oh, oh 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 yeah, oh yeah, oh, oh oh yeah. Lalu harus bagaimana lagi cara untuk mendapatkan dirimu. Katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan kau ragu-ragu, karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar katakanlah saja. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan buat aku terlalu lama menunggu. Lintas Makassar Pagi. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 082133339440. Beberapa kasus pembusuran yang mengenai korban salah sasaran ya. Ini sering sekali terjadi di Kota Makassar, dan salah satunya yang pernah terjadi pada 7 Januari di awal tahun 2021. Kelompok geng motor yang menyerang seorang tukang parkir di Jalan Tamalate 1 Kota Makassar ini menyebabkan korban tewas setelah 2 anak panah tertancap pada tubuh korban. Kemudian ada juga peristiwa yang terjadi pada 9 Januari 2021, pembusuran menggunakan anak panah menancap di mata. Kejadian di PTN Pepabri ya. Sekitar lapangan Blok B, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Baik, kita terima penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Melani. Selamat pagi Pak Abdullah Sewang. Gimana kabarnya Pak Abdullah? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah Pak Abdullah, ini pembusuran kembali menelan korban salah sasaran ini ya. Menurut Pak Abdullah, apakah harus dilakukan razia busur ini di perumahan atau mungkin di tempat-tempat yang rawan dengan tawuran dengan menggunakan busur, Pak? Sangat perlu Ya. ditertibkan itu dan ditangkap. Jangan dibiarkan itu barang berbahaya, senjata berbahaya itu. Ya. Itu busur, ketapel itu satu pasangan, semua itu harus ditangkap semua itu. Iya. Dan harus dibersihkan. Tidak ada di dalam Republik Indonesia itu main busur-busuran begitu. Ya. Iya, tidak ada. Iya, karena kita negara ini sudah negara ya kita aman ini. Kenapa mesti ada gerombolan-gerombolan dalam kota? Pak Abdullah, berarti bukan hanya mereka yang kedapatan menggunakan busur, tapi mereka yang membawa busur juga ya, seharusnya ditangkap ya? Itu sudah positif. Kalau dia tuh membawa berarti akan mempergunakan. Oke. Iya.
Jadi kita heran kenapa sekarang banyak gerombolan-gerombolan dalam kota. Ya. Ini yang perlu ditertibkan oleh aparat, pemerintah, Polri. Kalau perlu TNI pun turun tangan menangani masalah ini. Ini saya anggap ini gerombolan dalam kota ini yang pakai busur yang begini-begini ini. Oke. Iya. Karena mengacaukan kota, mengacaukan masyarakat dan sangat berbahaya. Apalagi salah sasaran kasihan anak yang umur 2 tahun. 2 tahun. Sasaran itu bagaimana? Baik. Iya. Karena itu busur itu dia tidak punya bagi pembidik. Dia hantam koroma saja, dia busur. Dia tidak tahu bilang yang mana dikena apa dikena. Jadi itu memang sangat barang berbahaya itu. Memang harus disasar, disisir semua yang dicurigai bahwa di sini ada komplotan-komplotan yang sering terjadi, komplotan busur-busuran. Oke. Ya. Kalau saya anggap ini semua gerombolan dalam kota yang begini-beginian. Baik. Ya. Baik. Musuh dalam selimut orang-orang yang begini. Jadi memang dibutuhkan untuk melakukan razia, Pak ya? Betul, harus Baik. dilakukan. Baik, Pak Abdullah. Dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Saya sementara. Ya. Terima kasih Mbak Melani, sukses ke. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang di Makassar. Yang berikutnya silakan di 082133339440. Peristiwa salah sasaran ya dengan pelaku pengguna busur yang mengenai warga seorang balita berusia 2 tahun di Kecamatan Talok, Makassar. Perlukah melakukan razia busur? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Ari, Mbak Mel. Pak Ari, gimana menurut Pak Ari? Ini perlu razia busur nggak nih Pak Ari? Terima kasih Mbak Mel ya. Ya. Dengan adanya salah sasaran ya, dengan apa? Balita. Ya. Sore-sore ya. Iya Pak, sore hari. Ya, sore-sore. Ini berarti Mbak Mel, ini sudah tidaklah aman lagi lah bagi kita untuk berkendara lah di suatu tempat ya. Karena kita tidak tahu tiba-tiba ada busur. Berarti awan sekali ya Makassar ya sekarang ya. Iya. Apalagi di daerah saya, daerah Gontrala dekat Kandea. Oh, dekat ya? Kita mau, ya? Dekat ya dengan itu, dengan Ya, lokasi. dekat rumah saya dekat Kandea. Jadi kalaupun kita berkendara di satu misalnya di daerah tersebut itu memang harus ekstra hati-hati Mbak Mel. Kita tidak tahu apakah ada busur dari belakang sampai kiri kanan. Itu Kita tidak tahu. gimana rasanya itu Pak? Maksudnya berkendara kemudian harus dengan perasaan was-was setiap hari seperti itu? Iya memang harus was-was Mbak Mel. Oke. Kita harus melihat ke kiri kanan itu. Kenapa? Yang kita kan salah nih. Nah, kalau misalnya mereka saja yang berkonflik saling serang ya nggak ada masalah sih, karena gampang dilihat kan. Nah, sekarang ini yang tidak dilihat, yang tiba-tiba datang, tiba-tiba meleset di sebelah kiri kita kan, ini kan membuat kita bagaimana was-wasnya luar biasa ya. Oke. Jadi maksud saya begini Mbak Mel, ya, walaupun hanya rahasia, itu kan begini pelontarnya kan sebenarnya itu kan kayak ketapel Mbak Mel. Iya. Dia kayak ketapel. Kalau melihat anak di sini, anak-anak dekat sini ini main ketapel kayak begitu itu sudah yang ini belum Mbak Mel di sini. Main ketapel Biasa gitu ya? Iya, dilihat dia main sore anak-anak ini kan belasan tahun ke bawah. Oke. Yang kayak anak SD itu Mbak Mel. Iya. Jadi maksud saya itu biarpun dia bawa pelontar, tetap itu langsung ke kita. Nah kemudian di sekitarnya pun juga, saya mau usul juga sama aparat nih kalau misalnya menemukan orang yang membawa busur dan nanti dirahsia, kalau didapat memang ini orang-orang kayak begini kalau tidak bisa, kalau aparat tidak mau menembak mati secara tegas orang. Iya. Iya, ini kan sangat berbahaya Mbak Mel. Betul. Iya.
Kenapa? Saya bilang kalau kita berkendara itu kayak was-was dulu, padahal kita pakai motor ya, Mbak Bel. Iya. Iya, jadi kalau misalnya dia dapat, tolong dikirim ke Papua saja nih orang. Karena mereka sudah betul-betul militan betul kalau misalnya masalah yang ada perhadapan begitu. Iya. Jadi lebih bagus dikirim ke Papua lah. Oke. Bantu dari sana. Tapi intinya Pak Ari, intinya memang Pak Ari mengharapkan bahwa aparat berwajib ini melakukan razia ya? Iya, razia biasa itu dibawa ke sadel motornya Mbak Mel, ya simpan biasanya. Oke. Ya itulah pintar-pintarnya saja lah aparat nantinya bagaimana Mbak Mel. Baik. Itulah Mbak Mel maksudnya saya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua penelpon kita yang pertama ini sudah menyampaikan bahwa memang perlu ya dilakukan razia untuk mereka yang membawa sebenarnya bukan busur ini, membawa anak panah ya. Jadi anak panahnya ini, cara meluncurkan anak panahnya itu dengan ditarik pakai alat seperti ketapel ya. Dan ini sudah menelan beberapa korban, dan sepertinya untuk Pak Ari tadi sempat menyampaikan bahwa setiap hari keluar rumah itu was-was karena kebetulan tempat tinggalnya Pak Ari itu berada di sekitar di sekitar lokasi pembusuran korban pembusuran tadi yang berusia 2 tahun ya. Bagaimana dengan Anda yang lainnya? Silakan di 0821 3333 9440. Anda bisa bergabung. Apakah perlu melakukan razia busur dan anak panah untuk wilayah yang memang sudah sering menjadi langganan terjadinya tawuran antar warga ya. Silahkan di 082133339440. Kalau kita melihat sejarah dari tawuran yang ada di Makassar ya, memang sudah sangat sering warga di Makassar yang melakukan tawuran ini menggunakan busur ya, menggunakan anak panah ini ya. Seperti yang terjadi pada bulan Juli 2019 ya, jajaran tim Sus Polsek Rapocini sempat mengamankan 2 remaja usia 15 dan 16 tahun yang diduga merupakan pelaku pembusuran warga di depan Warkop Haihong Jalan Pelita Raya. Kemudian juga ada kasus pembusuran warga pada Agustus 2020. Ini jajaran Polsek Tamalan Rea menangkap 2 dari 6 buron pelaku pembusuran. Keduanya ditangkap setelah buron sejak Juli 2020. Ini kalau dipikir-pikir Juli 2020 itu pas pandemi ya. Tapi kegiatan busur-membusur nggak ada pandeminya ya. Nah ini sepertinya menjadi sebuah kebiasaan yang terjadi di Kota Makassar. Ada juga bawa busur dan ketapel ya. Remaja di Palopo yang sempat diamankan oleh aparat ini sempat ketakutan saat diinterogasi. Ada juga pencuri kucing Anggora ya, 2 remaja di Makassar akhirnya diserang warga. Jadi udah jelas nih ya bahwa warga yang menyerang mereka dengan menggunakan busur ya. Kemudian masih banyak lagi kasus-kasus pembusuran yang lainnya yang terjadi di Kota Makassar. Dari semua kasus tersebut, apakah menurut Anda sudah saatnya aparat yang berwenang ini melakukan razia busur di Kota Makassar? Anda bisa gabung di 0821 3333 9440. Yeah, here we go now. It's Neanda and Ariel. Come on. Setiap kali ku melihatmu, oh oh,
Lintas Makassar Pagi. Ku coba memahami tempat ku berlabuh, terdampar di keruhnya satu sisi dunia. Hadir di muka bumi tak tersaji indah, ku ingin rasakan cinta. Musuh lalu tercipta mendekap diriku, hanya usung sahaja ku dan bagi rana. Ramadan mulai usang, yang ku mohon, ku ingin rasakan cinta. Manis seperti mereka, ayah bunda tercinta, satu yang tersisa. Kenapa kau tiupkan nawasku ke dunia? Bila ku sesali, mungkin ku tangisi, ku ingin rasakan cinta. Pelukku pun mengering menanti jawabmu, takkan pernah usai cintaku padamu. Kata yang lugas yang kini tercipta, ku ingin rasakan cinta. Semakin jauh ku melangkah, semakin perih jejak langkahku. Hariku pun semakin sombong, meski hidup terus berjalan, terus berjalan. Jamahlah rinduku, hanya wangi terurai yang dapat ku cumbu. Hai bunda tercinta, satu yang tersisa. Mengapa kau tiupkan nafasku ke dunia? Hidup tak ku sesali, mungkin ku tangisi, ku ingin rasakan cinta. Manis seperti mereka, tulus seperti adanya, suci seperti dirimu. Ingin rasakan cintamu. Kirana jamahku, jamahlah rinduku. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita kembali lagi masih di sesi opini publik. Sudah ada penelpon kita yang akan bergabung. Saya terima dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Saya Samsul Bahri di Makassar. Pak Sam, silakan Pak Samsul. Saya kira persoalan ini tidak ada layu, hanya masalah yang diangkat ini. Iya. Itu nggak mau berhenti. Ya. Yang saya menjadi bertanya, Iya. kok bisa setiap ada kegiatan, ada kejadian yang begini, busur itu menjadi sudah menjadi lebih dari parang. Biasanya kan parang aja orang party, ini kan busur langsung muncul sampai puluhan. Betul. Tiba-tiba ini memang kan direncanakan. Iya. Artinya
anak-anak ini atau orang tua juga mungkin ini selalu siap di badannya itu busur. Artinya kan ketika tiba-tiba ada apa namanya kejadian perkelahian, kok tiba-tiba muncul busur yang seperti apa namanya menjamur, bukan kayak parang dulu, kayak parang ketika orang berkelahi itu kan pasti parang apa batu, ini busur yang jadi Pak Sam. lihat. Pak Sam, berarti iya, Pak Sam, berarti yang harus dirazia ini bukan busurnya ya, tapi yang harus dirazia ini sumbernya dari mana itu ya? Iya, menurut saya karena sebenarnya bikinnya itu gampang. Dulu kan cuma dari terali. Oh ya. Nah sekarang itu dari besi baja. Dulu terali motor atau terali sepeda itu bisa dibikin di rumah. Kalau yang sekarang itu susah dibikin di apa, kalau tidak ada bengkel itu susah karena dia dari besi baja. Berarti harus bengkel, Pak ya? Sama kerjanya. Beda kalau terali itu bisa pakai kikir biasa. Berarti harus ke bengkel, Pak ya? Ya, harus ke bengkel. Kalau yang sekarang itu yang dipakai yang besi baja. Jujur saya pernah penelitian di Palopo tuh. Tahun berapa itu saya penelitian komplek itu kan mulai dari situ, mulai dari Vaporo apa semua itu kan di bengkel. Di bengkel dibikin. Nah sekarang itu kan setiap kejadian volumenya besar. Artinya yang ditemukan itu bukan barang sedikit. Ya biasa di dalam ransel, tapi menurut saya kalau polisi sedikit mau aman, ya adakanlah rahasia-rahasia di tempat-tempat perumahan-perumahan kumulah. Di situ ada rahasia ketika ada dibuatlah sweeping atau apalah barang tajam. Dulu kan ada sweeping barang tajam. Sekarang itu nggak pernah ada lagi. Betul. Nah, sekarang kalau saya di perumahan-perumahan kumuh itu kan di situ sering terjadi konflik. Kalau di situ dirahasia lah, kalau ada motor yang diperiksa lah sadalnya. Kalau masa narkoba itu, kalau periksa narkoba itu kan digeledah semua biar bisa dibawa pelek itu digeledah semua. Masa kalau busur tidak, kan busur lebih besar. Iya, lebih gampang ketahuan ya. Artinya kalau saya rahasia lah, kalau perlu sekali seminggu dulu dah dilakukan rahasia di perumahan-perumahan kumuh. Dimulai aja dari kendaraan atau orangnya yang dilihat mencurigakan itu diperiksa. Karena yang saya heran kok tiba-tiba itu barang langsung digunakan ketika ada konflik, kan harusnya berarti kan mereka bawa memang setiap saat. Seperti kalau di jalan raya, dia kadang ada orang tiba-tiba naik motor dikena busur. Berarti ini kan dari mana? Sudah dipersiapkan berarti ya? Artinya memang sudah disiapkan. Jadi kalau saya ya memang harus bukan pembuatnya bukan pembuatnya yang dicari. Kalau saya dilakukan kalau sweeping, seperti dulu sweeping body. Kan ada di Makassar dulu sweeping body. Barang apa di mobil. Sekarang yang kita harus dilakukan itu. Kalau tidak, saya kira susah. Baik. Parang dilarang. Kok busur tidak? Kalau perlu dibikinkan lagi undang-undang, Mbak. Khusus busur. Barang kan itu barang tajam. Lebih bahaya dari parang itu dibanding daripada busur itu luar biasa sekarang. Karena kalau dia dia masuk di tubuhnya orang itu kali keluar tanpa operasi. Dulu kan enak, masih terali itu dicabut pakai tangan udah keluar. Kalau sekarang tidak, susah keluar karena memang besi cor itu, besi beton. Pak Sam tadi dibuat. Dan bukan barangnya ringan dan ditarik pakai katapel biasa yang ditarik itu udah langsung lengket. Pak Sam tadi menarik tadi statementnya Pak Sam ya. Kalau kalau rantai rantai itu enak ya, tinggal dicabut ini. Saya malah mikir apapun. Kalau terali itu pakai tangan aja, nggak perlu dioperasi, dicabut. Kalau sekarang nggak bisa, Mbak. Kalau yang pakai besi beton itu harus operasi. Apalagi dibuatnya agak bengkok itu ujungnya ya. Matanya. Sama mata pancing itu kalau sudah lengket nggak dilepas. Saya kira itu, Mbak, harus ada rahasia lah terutama di perumahan-perumahan kumuh yang sering terjadi konflik, saya kira. Baik, Pak Sam. Terima kasih Pak Sam. Waalaikumsalam. Menarik yang disampaikan Pak Sam tadi ya. Kok tiba-tiba barangnya ada, kok tiba-tiba bisa dipakai, kok tiba-tiba tadi sebenarnya bukan tiba-tiba ya, karena tadi Pak Sam sendiri sudah menggambarkan kalau mata panah itu dibuat dengan proses yang agak lama dibandingkan dengan memakai terali ya. Nah, kita terima dulu penelpon berikut ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
Selamat pagi, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Panel. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini Pak, di mana? Ya, Dengan Bapak dengan Pak Roman di Makassar. Pak Roman. Kabar baik Pak Roman ya? Alhamdulillah, Mbak Mel ya. Alhamdulillah. Lama tak muncul Mbak Mel ini. Iya, karena istirahat dulu. Oh gitu ya. Istirahat ya, bukan istri jahat ya. Ya, tergantung Mbak Mel lah. Oke. Jadi ini Pak Roman berbicara tentang busur ini. Perlu rahasia busur nggak nih? Karena ada korban balita 2 tahun kemarin ini. Tanya sama aparat, perlu nggak? Silakan razia. Kalau dipikir-pikir sudah setiap hari nih ya. Kalau ada tawuran Iya. pasti mereka pakai busur ya. Ya, itu kan senjata utamanya. Senjata utama. Itu kan bisa jarak jauh. Ya. Kalau pakai badi kan Harus jarak dekat. Pakai Iya. parang juga harus jarak dekat. Nggak mungkin ada. Karena yang mereka sebenarnya itu ada pengecut sebenarnya. Iya ya, betul Iya. ya. Kalau dia berani, Heeh. coba 1 lawan 1 deh. Ya, Jangan face to pakai face busur, ya. jangan pakai apa. Berhadap-hadapan ya. Ya, yang pakai busur itu Dan- sebenarnya itu pengecut. Iya, iya, iya. Dia cuma beraninya main sembunyi, main dari belakang. Siapa kalau berani? Dia tidak bisa kalau dia jarak dekat. Dia tidak berani karena takut mati juga. Ini kan sisanya kan masalah busur kan sudah lama. Ini kan Iya. bukan barang baru. Setiap ada tawuran ini pasti ada ini muncul ini. Kalau saya lihat-lihat beritanya ini dari tahun 2014 sudah ada kasus pembusuran itu Pak di Makassar. Iya. Udah lama ya. Bukan 2014 2014, sebelumnya juga Iya. bahkan sudah ada mungkin ya. Sudah ada, cuma 2015 baru muncul ke diberitakan permukaan. ya, baru Iya, diberitakan ya. diberitakan. Nah, seperti itu kan sudah lama. Tapi iya, orang biasanya kalau lebih fokus kepada badi atau apa di razia. Ini kan tidak pernah. Seharusnya ini kan setiap anak muda yang mencurigakan harus digeledah lah. Artinya di jalan tanpa sengaja pun itu bisa polisi bisa melakukan itu. Tadi Pak Samsul Bahri di Makassar menyampaikan bahwa dulu selalu ada razia senjata tajam. Ini kenapa nggak ada lagi ya? Sweeping seperti itu. Ternyata mungkin prosedurnya sudah berubah kali ya. Oh ya. Artinya mungkin ada perubahan dalam undang-undang atau aturan yang Perlu dibuat dibuatkan oleh- aturan khusus untuk busur ini Pak Roman menurut Anda? saya kira kalau ya dibuat mungkin seperti badik lah atau apalah, Iya. kalau ditemukan ya sama hukumannya lah, seperti itu. Kalau ini tidak dilakukan, saya kira tidak akan bisa memberikan efek jerah kepada mereka. Kalau untuk ke rumah mungkin agak susah ya. Iya. Tapi kapan saja ditemukan ada orang mencurigakan ya dilakukan penggeledahan saja. Iya. Motornya karena itu bisa saja dia diselipkan di pinggang atau dibawa sadar motor. Seperti itu. Dan memang polisi harus tegas lah. Siapapun mereka, apapun, karena kadang-kadang di lapangan juga kalau ada dekenya itu susah juga disentuh. Oh iya Ada, ya. iya. Ada decking lagi, ini masalah Ada, lagi. ada dekenya, ini kan masalah deken lagi. Masalah keluarga lagi seperti itu. Di Maripek karena orang Bugis. Iya. Itu salah seperti itu. Jadi artinya itu kasihan kan biasanya orang lewat yang tidak bersalah ya Iya, kena itu imbasnya yang- seperti itu. Kan tapi untuk lebih saya kira polisi harus berpikir sekarang di tempat-tempat yang memang rawan akan ke tawuran. Alangkah di situ didirikanlah pos polisi permanen lah di situ. Pos polisi yang permanen ya? Yang permanen di situ untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu yang memang artinya di situ rawan akan ada tawuran di situ. Kalau hanya mengamankan, tidak ada di situ pos polisi yang permanen, saya pikir tidak akan bisa membantu. Iya. Karena mereka itu kalau secara polisi ya melakukan lagi, kalau polisi ya tidak. Seperti sekarang kan seperti di ujung tanah di sana. Ya kan polisi telah sistem di sana walaupun bukan permanen. Iya. Tapi selalu ada, tapi kadang-kadang juga sudah tidak ada. Kadang-kadang juga ada. Seperti itu. Baik. Jadi saya kira memang artinya polisi lebih proaktif lagi lah supaya tidak lagi korban berikutnya. Tidak korbannya. Iya, akibat ini salah busur, salah sasaran lah atau apa. Kalau yang begini siapa yang bertanggung jawab?
Iya. Akhirnya masyarakat lagi yang terkena kerugiannya. Oke lah, begini saja Pak, atau bikin aturan saja. Kita warga yang merasa mereka. Warga? Tapi kalau terjadi apa, kita harus dihukuman lah. Iya toh? Iya. Bikin saja aturan, kami polisi tidak bisa mengamankan. Kasih saja serahkan kepada masyarakat. Tapi dengan syarat, apabila terjadi sesuatu, kita bebas dari hukuman misalnya, kalau membunuh mereka atau apa misalnya, iya, tidak ada hukuman bagi kita. Itu kan sekarang bersalah Mbak Mel. Kita mempertahankan nyawa, masuk penjara juga. Iya. Kita yang dibunuh, masuk lubang. Berarti memang harus ada ketegasan dari pemerintah ini. Ketegasan dari aparat lah. Kalau tidak ada ketegasan, saya kira hal ini akan selalu berlangsung. Korban yang tidak bersalah akan terus berjatuhan gitu ya. Jangan sampai memang ini ya disengaja untuk dibiarkan supaya polisi ada kelihatan kerja. Wah, jangan. Ada urusan dia datang lagi seperti itu. Oke. Iya. Baik Pak Roman. Jadi mudah-mudahan ke depannya ada lagi undang-undang yang dibuat untuk yang lebih tegas. Betul, ada peraturan. Ini untuk kenyamanan dan keamanan kita bersama lah. Baik, Pak Roman, terima kasih kebersamaannya pagi ini. Ya, selalu jangan lupa sarapan pagi. Amin, terima kasih Pak Roman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roman di Makassar. Yang berikutnya silahkan di 082133339440. Pembusuran menelan korban anak balita 2 tahun ya. Ini terjadi dialami balita 2 tahun ini di Kecamatan Tallo. Terkena anak panah di bagian pipi kiri saat anak balita ini berada di atas sepeda motor dibonceng paman dan ibunya di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Tallo pada 1 Februari 2022 sore hari. Kasus pembusuran tersebut langsung ditindaklanjuti Polrestabes Makassar dan Polsek Tallo untuk menyelidiki pelakunya. Dan menurut Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Lando, ada 6 pelaku terduga pembusuran balita di Kecamatan Tallo, Makassar yang telah diamankan. Masing-masing ada yang berusia 17 tahun, 22 tahun, 16 tahun, 19 tahun, dan 25 tahun yang merupakan warga Kecamatan Ujung Tanah dan warga Kecamatan Tallo, Makassar. Ke-6 remaja yang diamankan ini menjelaskan bahwa mereka melintas di atas jembatan penyeberangan, kemudian melepaskan anak panah namun kesasar dan mengenai pipi kiri balita yang sedang berada di atas sepeda motor. Ketika itu dibonceng paman dan ibunya, sementara balita tersebut berada di posisi tengah antara paman dan juga ibunya. Nah, menurut Anda apakah dengan terjadinya peristiwa ini perlu dilakukan razia busur dan juga anak panah, terutama di daerah-daerah yang rawan dengan tawuran antar warga yang menggunakan alat tersebut? Anda bisa bergabung kembali di 0821 3333 9440. Sambil menantikan, kita lewatkan dulu yang berikut ini. Sekadar harapan, dan juga harapan ini bukan sekadar hayalan. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak
Matanya sampai berkerut dan putih rambutnya jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Bukan ku memaksa Tuhan, tapi ku cinta dia. Ku mau dia, oh, dan hanyalah dia. Aku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Bukan ku memaksa Tuhan, tapi ku cinta dia. Ku mau dia dari Anmes yang sudah bawa kita 5 menit jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Anda masih terus bersama saya Melani Ahmad di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Perlukah razia busur dan anak panah ini ya? Karena sudah berulang-ulang kali jatuh korban, dan kali ini korbannya adalah seorang balita berusia 2 tahun. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan Bapak siapa Pak, di mana? 575. Oke. Agak lama saya dengar lagi suaranya ini. 575. Gimana kabarnya di Alhamdulillah sehat. Pangkep ya? Alhamdulillah. Pangkep cerah. Pangkep cerah hari ini. Baik, menurut Pak 575 ini kira-kira kita razia busur dan anak panah atau gimana ini Pak sebaiknya? Perlu itu sebenarnya ini kan tugasnya kepolisian mengayomi masyarakat. Setiap saat perlu diadakan ini razia. Itu kan satu kelurahan sudah ada ini satu dari TNI, satu dari dari kepolisian, Babin Kamtibmas, dengan Babin Kamtibmas ya. Iya. Ya, dan di jalan-jalan juga, jangan hanya sekarang kan terbalik. Iya. SIM-nya itu bukan lagi SIM STNK, bukan lagi masalah senjata tajam, tapi ada kartu vaksin. Oh iya. Jadi sekaligus itu ya razia kartu vaksin. Makanya kalau razia sekaligus sekalian gabungan. Disuipin semua STNK, SIM, kartu vaksin dan senjata tajam. Nah, harus lengkap berarti ya? Iya, harus lengkap. Oke. Iya kan sekarang kan kalau SIM biasanya turun bersama dari perhubungan. Iya, betul. Dari kepolisian, dari TNI. Ya, perlu memang. Perlu dirazia ya. Sebagai apa ya? Antisipasi. Antisipasi. Dulu kan pernah aman sebenarnya masyarakat Makassar. Iya. Ya pernah aman. Kemudian dulu itu ada itu instruksi tembak di tempat itu bagian-bagian begitu, yang geng-geng motor apa segala. Betul. Tapi sekarang lagi ini terjadi lagi begini. Makanya ini itu sweepin dan perhatian kepada masyarakat ini harus dilanjutkan. Baik. Jangan dibilang amang lengah lagi. Begini lagi. Oke, baik. Terima kasih 575. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 575 di Pangkep ya. Jadi memang harus rutin. Kalau misalnya mau mengadakan operasi apa istilahnya, operasi zebra atau operasi apa, ini semua lengkap yang dicek ya. Mulai SIM, STNK, kartu vaksin, kemudian juga senjata tajam. Jadi memang harus melakukan geledah terhadap kendaraan motor atau apapun itu ya yang diberhentikan dan dimintai keterangan. Satu penelpon yang terakhir. Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
Apa kabar Mbak Belani? Kabar baik, alhamdulillah. Dengan Bapak, Ya. halo? Ya, halo. Dengan Bapak siapa ini Pak, di mana? Dengan Niko Beni. Oh ya, Pak Niko Beni. Ini pengarah acara saya ini mengingatkan ya, Pak Niko Beni gitu. Oke. Gitu. Iya benar, ini Pak Hasir di depan ini mengingatkan. Baik, Pak Niko. Salam sehat semua di LRI. Iya, salam sehat juga untuk Pak Niko di rumah ini ya. Pak Niko, menurut Pak Niko harus razia lagi nih untuk busur dan anak panah? Saya kira rahasia menjadi penting. Iya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana pergerakan RT RW untuk mengaman di wilayahnya RT RW juga ya. Kelompok-kelompok itu. Iya. Rahasianya mulai dari RT RW lah. Kalau diaktifkan semua itu saya kira kita bisa aman. Karena ini kan kelompok-kelompok ini kan berada di lingkungan itu. Betul. Itu satu. Iya. Kemudian yang kedua dicari, karena ini anak-anak tidak mungkin berani. Tidak mungkin berani kalau tidak ada motornya, Penggeraknya. Oke. Iya. Sehingga saran saya kalau boleh itu memang rahasia menjadi penting. Tapi kadang-kadang kan rahasia kita ini tidak jadi rahasia karena orang tahu. Tidak jadi rahasia ya. Rahasianya nggak jadi rahasia ya. Karena biasanya di rahasia diumumkan. Ya. Jadi kalau bagi saya adalah benar-benar dirahasiakan, intelijennya harus jalan. Saya kira catatan-catatan itu kan sudah ada di aparat kepolisian dan sebagainya. Iya. Sehingga kelompok-kelompok itu dipantau terus bagi saya. Buktinya yang ini kan nggak sampai 1 kali 24 jam sudah ketangkap semua ya, 6 orang. Ya, itu kita hormati kerja cepatnya aparat kita. Karena mereka kan sudah mengintai itu betul. Iya. Hanya menunggu momentum saja, karena supaya ada dasar untuk ditangkap kan gitu. Oke. Tapi masih ada kelompok-kelompok yang lain yang benar-benar harus memang diperhatikan, kemudian harus memang diintai terus sampai di akar-akarnya. Iya. Karena kasihan ini korban anak-anak kita, tidak tahu anak-anak main di depan rumah. Iya. Kemudian busurnya datang dari mana? Baru sore hari, kan biasanya kalau busur-busur itu malam ya. Makanya biasanya itu juga kan kita kaget tiba-tiba. Kadang-kadang anak-anak yang di bawah usia juga sudah pegang itu, bingung saya. Baik Pak. Baik Pak Niko. Ya, harus diselesaikan tuntas itu. Ya. Kan? Baik. Anak itu menjadi efek jerah. Oke. Baik Terakhir Mbak ya, Bani. silakan. Terakhir saya ingin katakan bahwa kadang-kadang juga kasihan ini aparat kita serba dilematis karena ada undang-undang yang mengatur kalau anak di bawah umur. Saya kalau anak di bawah umur misalnya tapi melakukan hal-hal yang melebihi umurnya, saya kira juga menjadi pertimbangan. Oke. Seharusnya aparat kita ini. Kita hormati undang-undang, tapi kalau sedikit melanggar untuk menyelamatkan banyak orang, saya kira ditabrak saja. Oke. Baik. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Niko. Selamat pagi. Ya, selamat pagi ya. Baik, itu dia pendapat yang terakhir dari Pak Niko Beni di Makassar. Jadi intinya memang razia harus terus rutin dilakukan. Dan yang paling penting tadi Pak Niko bilang ini agak dilema ya, penegak hukum antara mematuhi undang-undang dengan kejahatan yang terjadi pada anak-anak di bawah umur. Tapi itu suatu permasalahan yang lain yang mungkin akan kita bahas nanti. Dan nantikan kembali kelanjutan dari topik ini pada dialog Lintas Makassar pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti penyampaian Warta Berita. Lintas Makassar pagi. Sari berita, Presiden memerintahkan para koordinator PPKM segera mengevaluasi level PPKM. Pemerintah targetkan 98% penduduk Indonesia menjadi peserta JKN KIS pada tahun 2024. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 4 Februari 2022 bersama saya Risti Rustarto dan saya Arif Pribadi.
Dengan mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Kasus baru COVID-19 di Indonesia per 3 Februari kemarin bertambah 27.197 orang